Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali. Ya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis untuk bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang peristiwa politik pasca helat besar yang dilakukan oleh Partai Nasdem di Gelora Bung Karno tanggal 16 Juli kemarin yang mereka beri judul Apel Siaga 2024. Sejujurnya, kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata kehidupan yang ada, dalam beberapa aspek kehidupan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif, berdasarkan fakta yang ada, di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada pada hari ini. Saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan. Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tempo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional, materialistik, yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan, menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran. Kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Dasar pemikiran inilah yang kita mau agar kita tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran nilai-nilai kebangsaan yang seutuhnya. Untuk memberikan penghormatan nilai pluralisme kebangsaan kita. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargain bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, saudaraku semuanya. Bang Kica hadir dalam apel siaga tersebut. Dan Bang Kica menjadi saksi mata bahwa
apa yang dialami oleh Partai Nasdem pasca Nasdem secara resmi mencalonkan Anies Baswedan, yang kita tahu begitu banyak kejadian peristiwa yang ujungnya adalah untuk mendegradasi Partai Nasdem. Ternyata dengan fenomena apel siaga, apapun langkah-langkah atau intrik-intrik yang dilakukan untuk mengkecilkan, mengkerdilkan Partai Nasdem ternyata gagal total. Dan Bang Kicah menjadi saksi bahwa mereka yang hadir itu benar-benar orang yang paham kenapa mereka hadir. Jadi bukan mobilisasi, tapi ini lebih ke partisipasi. Kenapa begitu? Banyak orang yang Bang Kicah tanya, dan mereka dengan confident, yakin menjawab bahwa mereka memang kader Partai Nasdem, atau ada juga kelompok lain, mereka adalah simpatisan relawan dari Anies Baswedan. Jadi orang-orang yang berkumpul di Senayan itu betul-betul orang-orang yang datang karena kehendak diri mereka. Mereka bukan orang-orang yang dimobilisasi. Yang Bang Kicah hendak kita diskusikan di sini adalah ada peristiwa menarik yang terjadi pasca apel siaga yang dilakukan oleh Partai Nasdem, yaitu tanggal 17. Setidaknya Bang Kicah melihat ada dua peristiwa. 17 Juli 2023, Menteri Johnny G. Plate, Menko Info, yang statusnya saat ini sudah tersangka, sedang bersidang, itu digantikan oleh Budi. Budi ini adalah ketua relawan Projo. Dia diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menko Info yang baru. Lalu yang kedua, ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Nah, ini yang paling menarik. Karena kita tahu hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi pasca Nasdem resmi mencalonkan Anies Baswedan itu renggang, amat sangat renggang. Pertama, setidak-tidaknya kita bisa lihat indikasinya ada peristiwa penting. Pak Jokowi mantu, yaitu perkawinan putra bungsunya di Solo, namun Pak Surya Paloh tidak hadir. Lalu kalau nggak salah di bulan Mei ada pertemuan di antara partai-partai koalisi yang di dalamnya termasuk Nasdem, tapi Nasdem tidak diundang. Dan beberapa jejak digital juga menunjukkan sindir-menyindir di antara kedua tokoh ini, meskipun tidak vulgar, tapi kita bisa menangkap bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam relasi mereka berdua. Lalu tentu pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh di tanggal 17 pasca apel siaga yang diadakan di Gelora Bung Karno oleh Partai Nasdem menjadi sangat menarik. Dan dari media massa, Bang Kicah bisa tahu, atau kita bisa tahu, bahwa inisiator dari pertemuan tersebut adalah Pak Jokowi. Sebagai warga tentu kita senang melihat ada, katakanlah, rekonsiliasi di antara dua tokoh bangsa ini. Apalagi ini masa-masa menjelang pemilu serentak. Tentu kita sangat berharap di antara tokoh, player politik di negeri ini ada suasana batin yang akrab, yang mengedepankan kepentingan bangsa, yang mengedepankan persatuan. Kita coba menganalisis apa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pertemuan antara Surya Paloh dan Pak Jokowi ini. Tentu kemungkinan pertama menurut Bang Kicah itu setelah melihat suksesnya apel siaga yang diadakan di Gelora Bung Karno, yang dihadiri oleh ratusan ribu massa kader Nasdem dan relawan Anies Baswedan. Sesuatu yang harus diperhitungkan oleh siapapun, termasuk Pak Jokowi. Itu nomor satu. Kemungkinan ya penyebabnya adalah apel siaga. Kemungkinan kedua bahwa Pak Jokowi setelah mengganti menteri dari Partai Nasdem, yang kebetulan juga menteri tersebut diganti bukan karena Pak Jokowi, tapi karena ada masalah. Ya sebagai fatsun, sebagai sopan santun, ya Pak Jokowi perlu menjelaskan kepada Pak Surya Paloh barangkali. Dan dua menteri Pak Jokowi lainnya,
yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup, tidak diganti. Artinya apa? Pak Jokowi ingin memberi penegasan kepada Pak Surya Paloh bahwa koalisi tetap berjalan sampai 2024. Ada satu keterangan yang menarik dari Pak Surya Paloh tentang pertanyaan Pak Jokowi, kira-kira siapa yang akan menjadi wakil dari Pak Anies. Ya suasana kekeluargaan sekali, itu saya harus jujur mengatakan itu. Dan saya pikir ini bagus sekali, karena memang ini yang kita butuhkan. Suasana kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita. Bagaimana kalau bisa semua para elit bangsa ini ada suasana yang menyambutnya itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana yang gundah gulana. Kalau bisa kita bawa sedikit lebih rileks, saya pikir bagus. Masalah pilihan masing-masing, memang itulah esensinya demokrasi kan. Dan semakin matang kita dalam pemahaman untuk mengaktualisasikan arti keberadaan kita dalam sistem dan model demokrasi yang ada, semakin baik kita di dalam berbangsa dan bernegara ini. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang urusnya. Ya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja. Dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja. Macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ya ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Kalau enggak kita salah, pers juga salah. Ada fungsi peran kita kan untuk mengedukasi. Kalau enggak kita bahaya. Saya ingatkan pada waktu apel siaga, mungkin kalian ingat, musuh kita bersama itu bukan di antara kita satu sama lain. Atas dasar perbedaan pilihan, atas dasar perbedaan-perbedaan yang memang sudah kita miliki sebagai keniscayaan. Beda suku, beda agama, beda partai politik. Nah, musuh kita itu kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Ini sangat menarik teman-teman. Artinya apa? Selama ini kan kita menangkap bahwa ada kehendak, keinginan, atau ketidaksukaan dengan dicalonkannya Anies oleh Partai Nasdem. Banyak indikasi-indikasi yang menunjukkan, atau setidaknya kita bisa menafsirkan bahwa Pak Jokowi tidak senang dengan pencalonan Anies Baswedan. Ada narasi jangan gerasa gerusu, lalu ada upaya-upaya secara hukum yang meskipun tidak bisa langsung dikaitkan dengan Pak Jokowi, tetapi tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa disalahkan jika sebagian besar orang menangkap sinyal bahwa memang istana tidak senang dengan pencalonan Anies. Tapi dalam pertemuan ini, dengan adanya pertanyaan dari Pak Jokowi terhadap Pak Surya, siapa yang akan menjadi wakil Pak Anies, tentu apa yang selama ini katakanlah sudah menjadi rahasia umum tentang Anies tidak disenangi kalau jadi capres, lain sekarang dengan pertanyaan tersebut. Artinya apa? Bahwa Anies insya Allah akan tetap melaju sebagai calon presiden dengan pertanyaan yang seperti itu. Atau boleh juga kita memprediksi dugaan-dugaan liar lainnya. Ini bagian dari upaya, andai kata Anies gagal jadi presiden, entah karena adanya partai dalam koalisi yang mengundurkan diri atau sebab lainnya, maka dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Surya, siapa yang akan menjadi wakil Anies, maka tentu alamat telunjuk jika penggagalan atau gagalnya Anies nyapres itu penyebabnya adalah Pak Jokowi menjadi kurang relevan. Yang mana yang benar kita tidak tahu, kita hanya bisa menduga. Tapi satu hal yang paling penting adalah bahwa mari kita jadikan pemilu di 2024 ini sebagai sesuatu yang bukan untuk menjarakkan, bukan untuk membuat kita saling jauh di antara sama warga bangsa. Kita pandang pemilu ini sebagai satu sirkulasi beradab untuk memilih pemimpin, dan kita berharap bahwa memang yang diajukan sebagai calon orang-orang yang
oleh masyarakat, diharapkan katakanlah kepemimpinannya. Setidaknya ada 3 calon, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Anies Baswedan. Mari kita menentukan pilihan secara rasional, tidak emosional. Ini negeri adalah negeri modern, didirikan dengan akal waras, tujuannya jelas, mendistribusikan keadilan sosial. Kesanalah seharusnya kita filter apakah calon-calon pemimpin ini punya gagasan, punya ide, punya kehendak dan kemauan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.